sempurna. Dengan menyebut namamu Tuhanku, memulai langkahku mencari keridoanmu. Ku hanya manusia jauh dari sempurna, namun ku coba untuk jadi yang terbaik. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Dengan menyebut namamu Tuhanku, memulai langkahku mencari keriduanmu. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Ku hanya manusia jauh dari sempurna, namun ku coba untuk jadi yang terbaik dengan ridho-Mu, Tuhan. Jumpa kembali di Emirates Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema Tuhan ada dalam hati orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, mengasihi Dia. Bukan dengan hanya perkataan saja, tapi juga dengan tindakan. Jadi untuk kita percaya Tuhan teman, dan untuk mengasihi Tuhan itu kita tidak cukup hanya dengan mengenal akan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, dengan memberitakan, dengan mengajarkan teori rohani. Itu tidak cuma cukup dengan perkataan begitu teman. Jadi kita apabila percaya dan mengasihi Tuhan itu harus dengan tindakan teman. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan, tidak cuma cukup dengan perkataan saja. Nah, untuk mampu melakukan firman Tuhan itu kan banyak teman, syarat-syarat yang harus kita lalui, dari mulai kemauan untuk mengenal firman, dari mulai kemampuan untuk mengerti firman, dari mulai kemampuan melakukan firman Tuhan. Itu semua kalau tidak ada dasar dari di dalam manusia itu ada 3 unsur, tubuh, jiwa, roh, di mana roh kita adalah tempat bait yang Tuhan Allah gitu, rohnya Tuhan Allah, rohnya Tuhan gitu. Nah ini nanti akhirnya roh Tuhan tidak bisa hidup di dalam kita teman. Apabila roh Tuhan tidak dapat hidup di dalam kita tidak ada kemampuan dong, tidak ada kuasa yang dari Tuhan untuk bikin kita mampu mengerti firman Tuhan dan tidak mampu melakukan firman Tuhan teman. Nah ini nanti kita coba kupas di dalam draft ini supaya teman-teman tahu bahwa harus ada kuasa dari Tuhan teman, yaitu kuasa yang dari Tuhan Allah itu ya berarti kuasanya roh Tuhan itu teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman terkait hari ini, sharing hari ini dengan dasar firman-Nya 1 Korintus pasal 6 ayat 6 sampai 20 teman-teman, dan nanti sambung lagi dengan kitab Roma teman-teman, kitab Roma pasal 8 ayatnya 18 sampai 30 teman-teman. Nah ini saya bacakan dulu
kitab 1 Korintus pasal 4 teman-teman. Coba teman-teman cari pasal 4 ayatnya 6 sampai 20. Judul ini satu perikop teman-teman, dengan judulnya itu rendahkanlah dirimu. Berarti kalau kita universalkan, rendahkanlah diri kita gitu. Saudara-saudara, kata-kata ini kita kenakan pada diri kita sendiri dan pada Apolos, karena kita supaya dari teladan kami kita belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya ini berarti kan jangan melampaui yang ada tertulis. Tertulis di sini pasti firman Tuhan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain gitu. Sebab siapakah yang menganggap kita begitu penting, dan apakah yang kita punyai yang tidak kita terima? Dan jika kita memang menerimanya, mengapakah kita memegahkan diri gitu, seolah-olah kita tidak menerimanya? Kita telah kenyang, kita telah menjadi kaya, tanpa kami kita telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kita telah menjadi raja, sehingga kami pun terus menjadi raja dengan kita. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kita, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Nah, ini kalau kita simak pasal 9 ayat 9 teman-teman, ini dinyatakan bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan, apabila kita belajar mengajarkan firman Tuhan, belajar memberitakan firman Tuhan, belajar menyaksikan firman Tuhan, konsekuensinya itu ya itu teman, seperti halnya di sini Paulus katakan di para rasul itu. Jadi ya kita kalau istilahnya memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dalam firman Tuhan, konsekuensinya itu posisi kita itu akan direndahkan teman. Jadi posisinya di sini katakan Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah gitu. Jadi kita mesti siap teman, apabila kita melakukan firman, kita mengajarkan atau memberitakan firman, kita itu ya harus rendah hati teman. Ya rendah hati, ya bahkan rendah diri gitu loh. Karena memang melakukan firman Tuhan adalah diposisikan ya seolah-olah di paling rendah, dan bahkan di sini gitu sama seperti orang-orang yang telah jatuh hukuman mati. Jadi sudah seperti orang yang divonis mati gitu. Memang tidak bisa ada perlawanan apa-apa waktu kita melakukan firman teman. Ya kita cuman tugasnya ya kalau bagi mentor rohani berarti mengajarkan teori rohani, lepas responnya bagaimana. Dan bagi kita yang di sekuler, di marketplace, ya kita cuma memberitakan kesaksian akan hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Ya cuma begitu. Adapun responnya nanti positif negatif, bisa menyenangkan atau kita malah dicemooh, ya itu udah bukan urusannya kita lagi teman. Yang penting kita memang sudah siap bahwa posisi kita itu akan di posisi yang paling rendah, bahkan seperti orang sudah mengalami hukuman mati gitu. Firman katakan seperti itu. Tinggal problemnya kita mau tidak gitu untuk melakukan itu. Makanya judulnya kan kita apabila percaya dan mengasihi Tuhan cuma tidak sebatas perkataan saja teman, tapi kita harus tindakan. Nah, tindakan itu menghadapi konsekuensi seperti itu gitu. Kita ditindas, dicemooh, dihina gitu, dikucilkan. Nah, itu yang tindakan konsekuensi tindakan yang akan kita hadapi seperti itu teman-teman. Jadi di sini ditekankan sekali lagi di ayat 9 teman-teman. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kita para rasul tempat yang paling rendah. Jadi kita ini di tempat paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah jatuh hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena firman Tuhan itu. Kami bodoh oleh karena firman Tuhan. Tetapi kita arif dalam ya firman Tuhan gitu. Kita lemah tetapi kita kuat ya. Kalau kita mulia tetapi kita hina. Jadi memang apa itu teman? Kalau dari sisi
dari sisi rohani dan duniawi itu bedanya begitu teman-teman. Jadi kalau kita bodoh ya oleh karena firman Tuhan katanya kalau bicara rohani katanya kita arif, bukan bodoh gitu, tapi arif. Nah tapi kalau bagi orang dunia bodoh gitu, kalau buat kita arif gitu. Nah begitupun juga kita lemah gitu bagi orang dunia. Tapi kalau bagi cerita rohani ya kita kuat gitu. Ya kalau kita bicara di alam rohani kita mulia, tapi di alam duniawi kita hina. Jadi selalu terbalik teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa dengan mudah menjadi alat Tuhan itu dalam memberitakan kebenaran firman itu, karena posisi kebalik semua teman-teman. Ya kita di dalam dunia dianggap bodoh, tapi di dalam rohani dianggap kuat. Ya di dunia dianggap lemah, tapi kuat. Dan kalau cerita bodoh jadi arif itu, lemah jadi kuat, mulia jadi hina. Ini kebalik-balik semua teman. Makanya judul perikopnya di sini adalah rendahkanlah diri kita gitu. Tuhan ajarin itu apabila kita mendaki menjadi alatnya Tuhan begitu teman-teman. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kita melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kita dimaki, kita memberkati. Kalau kita dianiaya, kita sabar. Kalau kita difitnah, kita tetap menjawab dengan ramah. Kita telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Tuh teman-teman, ini kalau kita lanjutkan begini, apa teman-teman siap gitu? Ya kalau memang menjadi alat Tuhan itu ya konsekuensinya begitu. Jangan sampai kita mau menjadi alat Tuhan malah dengan pongahnya, dengan ini itu. Itu salah teman-teman. Jadi parameternya kalau kita benar dalam pelayan menjadi alat Tuhan dalam pelayanan kita, ya kita menghadapi konsekuensi seperti ini tidak. Jangan dibalik teman-teman. Kalau biasanya justru parameternya itu kan bagaimana kita melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan itu ada kesan harus megah, harus gedungnya besar sekali, harus dihormatin orang, harus ini, harus itu. Ya itu bertolak belakang dengan yang firman Tuhan katakan teman-teman. Jadi sekali lagi yang teman-teman camkan gitu bahwa apabila kita menjadi alat Tuhan yang benar, ada tendensi, ada tanda-tanda teman-teman. Sampai pada saat ini kita lapar, ya haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Nah, kita ada tendensi begitu tidak teman-teman? Kalau kita tidak ada tendensi seperti ini, ya kita mesti koreksi diri gitu. Kenapa kok firman Tuhan katakan begini, tapi realitanya kok kita kebalik gitu? Ya kita tidak lapar, kita kekenyangan gitu. Kita tidak haus malah, ya kita tidak telanjang, udah bagus banget dandanannya. Kita tidak pernah dipukul, malah disembah-sembah, ya. Dan kita hidup tidak mengembara kok, tenang aja gitu. Tenang aja di satu pos, orang datang sendiri. Ya ini kalau tanda-tanda tendensi kalau kita menjadi alat Tuhan itu ya seperti di ayat 11 di kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 11 itu ya tandanya gitu teman-teman, bahwa kita lapar, kita haus, kita telanjang, kita dipukul dan hidup mengembara gitu. Kalau tidak seperti ini ya kita mesti koreksi diri. Begitupun juga kita melakukan pekerjaan tangan yang berat gitu. Nah kita melakukan hal yang berat tidak gitu. Kalau kita dimaki ya kita memberkati. Nah problemnya kita dimaki atau tidak gitu. Kalau kita terus-terusan hanya dipuja-puja terus, nah kita juga mesti koreksi diri. Ada yang salah nggak sih dalam kita gitu? Kok kita dipuja-puja padahal di sini harusnya dimaki gitu. Kalau kita dianiaya ya kita sabar. Nah problemnya kita dianiaya atau tidak gitu. Kita mengalami aniaya atau tidak. Kalau kita tidak pernah mengalami aniaya ya kita mesti koreksi diri. Kenapa kita nggak dianiaya? Sedangkan firman Tuhan katakan kita dianiaya gitu. Ya kalau kita difitnah ya kita telah menjadi sama dengan, kalau kita difitnah tetap menjawab dengan ramah. Nah problemnya kita difitnah tidak gitu teman. Kalau kita dalam pelayanan menjadi alat Tuhan tidak pernah difitnah, ya itu juga harus koreksi diri. Kenapa kita tidak pernah difitnah gitu? Kita telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Coba teman bayangin dulu, apa ada yang mau gitu menjadi alat Tuhan sampai dianggap seperti sampah dunia, bahkan kotoran katanya dari segala sesuatu. Makanya menjadi alat Tuhan itu tidak mudah teman. Ya ini yang kita mesti belajar teman-teman. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kita, tetapi untuk menegur kita sebagai
maksudnya jadi sebagai murid-muridnya si Paulus waktu itu gitu. Sebab sekalipun kita mempunyai beribu-ribu pendidik dalam firman Tuhan, kita tidak mempunyai banyak yaitu yang orang tua rohani yang benar gitu teman-teman, mentor rohani yang benar gitu. Karena akulah yang dalam firman Tuhan dalam menjadi orang tua gitu dari jadi yang memberitakan firman Tuhan itu. Nah ini kembali lagi teman-teman, kalau kita mendapatkan mentor rohani yang bijaksana, yang baik, yang benar, yaitu berbahagialah teman-teman. Kan tidak gampang kita mendapatkan mentor rohani yang tepat gitu teman-teman. Nah ini yang kita mesti terus berjuang terus sampai kita menemukan mentor rohani yang baik. Dan ujung-ujungnya teman-teman, apabila kita belum mendapatkan seorang mentor yang baik gitu, ya ada firman katakan gitu bahwa ya roh Tuhan itu juga bisa mengajar kita teman-teman. Nah ini yang kita harus perjuangkan sendiri terus gitu tuh. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah kehendakku. Ini cerita Paulus yang justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kita akan hidup yang kuturuti dalam firman Tuhan tersebut, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat gitu. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa Paulus ini tidak akan datang lagi kepada kita, tetapi Paulus akan segera datang kepada kita kalau Tuhan menghendakinya. Maka Paulus akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Nah, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah ini teman-teman camkan nih, di ayat 20 itu juga kuncinya ada di situ teman-teman. Bahwa sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa, yaitu dari tindakan tadi teman-teman. Jadi bukan cuma ngomong doang gitu, tapi dengan cara tindakan kuasa melakukan firman Tuhan. Nah ujung-ujungnya melakukan firman Tuhan itu, ujungnya itu mengajarkan firman Tuhan teman. Kalau melakukan firman Tuhan itu berhenti di pribadi kita, bagaimana kita pribadi melakukan firman Tuhan. Tapi apabila masuk ke dalam mengajarkan firman Tuhan, atau mungkin kalau kita bukan mentor rohani berarti memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan. Nah itu berarti kan bukan hanya kita yang melakukan, tapi orang lain sesama kita yang kita beritakan bahwa ada Tuhan, keberadaan Tuhan Allah secara pribadi maupun keberadaan akan firman Tuhan, berita dan berita firman Tuhan bahwa kita kalau ingin hidup benar seperti ini. Jadi yaitu kembali lagi bukan cuma dengan perkataan teman-teman, tapi kita harus dengan kuasa. Nah kuasa siapa ya? Kuasa roh Tuhan tadi gitu. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya pasti kita nggak ada kuasa. Nggak ada kuasa, ya pasti nggak ada tindakan. Nanti akhirnya percaya dan mengasihi itu cuma ngomong doang gitu loh, nggak sampai di benar-benar realita bahwa kita percaya dan mengasihi. Karena bentuk percaya dan mengasihi kepada Tuhan itu adalah yang melakukan firman Tuhan teman. Tidak ada cara lain, harus bertindak dengan melakukan firman Tuhan, baru kita bisa katakan bahwa kita percaya dan mengasihi Tuhan. Intinya itu teman-teman. Apakah yang kita kendaki? Haruskah aku datang kepadamu, Paulus maksudnya, dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Nah, ini Paulus ngancam begitu. Apakah dia harus datang mengajar itu dalam bentuk yang dengan cambuk, dengan keras itu, atau cuma cukup dengan kasih dan hati yang lemah lembut? Ya pasti kalau kita suruh milih, ya pasti kita minta dengan hati yang lemah lembut teman. Intinya itu. Nah, ini saya sudah baca di kitab 1 Korintus teman-teman, pasal 4 ayat 6-20. Intinya seperti itu, bahwa kalau kita percaya dan mengasihi Tuhan itu tidak cuma cukup dengan perkataan saja teman, tapi harus dengan tindakan. Di mana tindakan itu harus ada kuasa. Nah, kuasa siapa? Ya kuasa dari Tuhan. Nah, kuasa Tuhan yang diberikan oleh kita adalah kuasa yang berupa roh Tuhan yang ada di roh kita gitu. Nah untuk kita bisa tahu bahwa kita itu ada roh Tuhan, ya kembali lagi teman, manusia itu harus tahu bahwa kita ini tidak seperti orang dunia hanya tahu bahwa kita terdiri dari tubuh dan jiwa, tapi kita harus tahu bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah ini unsur roh ini harus dihidupkan karena roh kita ini adalah bait atau rumah atau tempat si roh Tuhan
kita standby gitu di dalam kita. Jadi intinya harus kita ada kedalaman pengenalan pengertian akan ini dulu teman, bahwa di dalam kita ini ada bukan cuma sekedar tubuh dan jiwa, tapi ada unsur roh. Nah setelah itu baru Tuhan nanti memberi kemampuan mengerti bahwa di dalam kita itu ada kuasa, di mana kuasa itu bentuknya roh Tuhan, di mana roh Tuhan itu ditempatkan oleh Tuhan di dalam roh kita. Jadi ngegandeng seperti itu teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Korintus, intinya itu. Nah coba teman-teman sekarang masuk ke kitab Roma teman. Kitab Roma pasal 8 teman-teman. Kita Roma pasal 8 ayatnya 18 sampai 30 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, pengharapan anak-anak Allah gitu. Jadi pengharapan murid-murid Allah, Tuhan. Pengharapan jadi umatnya Tuhan gitu. Intinya judulnya itu teman. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini ayat 18 teman, belum baru buka aja udah katakan begitu gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berarti sini udah satu tanda teman, bahwa melakukan firman Tuhan itu pasti akan menghadapi konsekuensi seperti itu teman. Jadi ngalami penderitaan teman-teman. Jadi di kitab Roma pasal 8 ayat 18 baru setat di perikop ayat pertama saja ya firman Tuhan sudah katakan bahwa yang namanya sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berarti melakukan firman Tuhan teman pasti menghadapi penderitaan gitu. Seperti tadi di kitab 1 Korintus pun pasal 4 sudah dijelaskan. Nah kembali lagi teman, apakah kita mengalami penderitaan enggak gitu waktu kita melakukan firman Tuhan? Kalau seandainya kita tidak mengalami penderitaan, justru kita mesti koreksi diri teman-teman. Ya ada yang salah gitu, ada yang salah. Melakukan firman Tuhan itu harusnya alami penderitaan gitu. Enggak mungkin enggak, harus mengalami penderitaan. Nah problemnya kan kalau kita percaya dan mengasihi Tuhan dengan ingin kita wujudkan dalam tindakan melakukan firman Tuhan, kalau kita udah takut menderita, ya akhirnya kita bagaimana bisa katakan bahwa kita percaya dan mengasihi Tuhan gitu. Ya kita menghindar dari percaya dan mengasihi Tuhan karena konsekuensinya menderita tadi teman-teman. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, kehendak Tuhan itu yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah gitu. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin gitu. Ya, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi ya itu kembali lagi teman, ciri-cirinya kita melakukan firman Tuhan ya seperti itu teman. Nah, kita melakukan firman Tuhan karena kita percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan udah dari awal udah katakan bahwa kalau percaya dan mengasihi Tuhan itu jangan cuma dengan perkataan tapi dengan kuasa gitu. Nah kuasa yang melakukan tindakan teman-teman. Yaitu kembali lagi kalau kita tidak memiliki kedalaman akan firman Tuhan, kita tidak punya kemampuan mengerti firman Tuhan, kita tidak mampu melakukan firman Tuhan, rasanya jadi susah teman-teman. Jadi akhirnya kita percaya dan mengasihi Tuhan itu dalam bentuk perkataan saja teman, bukan dalam tindakan. Kalau di dalam tindakan ya kita akan mengalami hal-hal seperti tadi, penderitaan, bahkan seperti sudah menjadi orang mati, bahkan bisa dianggap sampah, dianggap oleh kotoran. Tadi di kitab Korintus kan 1 Korintus pasal 4 kan dikatakan begitu teman-teman. Jadi konsekuensi ikut melakukan firman Tuhan seperti itu teman-teman. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah ini juga repotnya gitu. Kalau orang dunia itu mengharapkan sesuatu itu yang nyata gitu. Jadi ada apa yang di dalam dunia fana ini gitu. Ya kurang lebih yang diuber itu kan
semua bicara kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi gitu. Sebenarnya tiga hal ini gitu yang terkait dengan kesuksesan duniawi, kesuksesan duniawi yang namanya kebahagiaan duniawi atau pemenuhan nafsu duniawi. Sebenarnya waktu Nabi Isa dicobai di padang gurun waktu puasa 40 hari, iblis itu nyatakan itu semua milik iblis loh. Yang namanya harta, kekayaan, pemenuhan nafsu duniawi, ya berarti yang berkaitan dengan sukses duniawi gitu, yang berkaitan dengan kebahagiaan duniawi, yang berkaitan dengan pemenuhan barang-barang duniawi, itu yang iblis tawarkan kepada Nabi Isa dengan catatan bahwa iblis bilang bahwa ini haknya dia gitu. Tuhan Allah ada komitmen dengan iblis bahwa yang namanya kekayaan duniawi itu, hal-hal dunia itu adalah milik iblis gitu. Nah, jadi kalau sampai misalnya kita hanya hidup sekedar ingin memiliki hal duniawi, rasanya kita jadi salah teman-teman apabila kita menyembah dan mengandalkan Tuhan Allah gitu. Ya, kan Tuhan Allah bukan hanya untuk mendapatkan hal-hal duniawi tadi. Bukan hanya bicara sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi, atau mungkin kalau diringkas berupa harta gitu kan, tahta, pemenuhan nafsu duniawi, barang-barang gitu. Tuhan Allah tidak pernah janjikan itu, teman-teman. Yang menjanjikan itu dan yang mempunyai hak soal duniawi itu adalah iblis. Memang ada komitmen gitu antara Tuhan Allah kepada iblis bahwa ya duniawi itu adalah milik iblis. Jadi kalau kita sasaran hidup itu hanya sekedar ingin mendapatkan itu, jangan-jangan jalannya lebih mudah apabila kita menyembah dan mengandalkan iblis, bukan dengan menyembah dan mengandalkan Tuhan Allah gitu. Dan jangan-jangan kita tidak sadar teman-teman bahwa kita ini sudah seperti itu gitu. Kita itu sudah terjebak menyembah ya kepada iblis gitu, karena kita sudah terus-menerus hanya yang dilihat dalam hidup ini ya bagaimana mentargetkan diri, kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, dan juga pemenuhan nafsu hal-hal duniawi tadi gitu. Jadi kita cuma tidak sadar aja gitu bahwa kita itu sudah ada di posisi itu. Nah, Tuhan kembali lagi, Tuhan itu bukan anti soal sukses duniawi, anti bahagia duniawi, pemenuhan nafsu barang-barang dunia. Tuhan bukan mengantikan itu gitu. Tuhan juga tahu bahwa katanya kita perlu itu gitu. Kalau kita kembali ke kitab Matius pasal 6 gitu, kalau kita koreksi di situ gitu. Ya Tuhan tahu bahwa kita butuh itu. Nah, cuman problemnya Tuhan takut apabila kita belum memiliki kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, kita belum berani melakukan firman, takutnya justru kita terjebak, terjerat ya untuk tidak bisa meninggalkan atau melepaskan gitu hal-hal duniawi itu ya sampai kita meninggal dunia teman-teman. Sedangkan Tuhan ingatkan bahwa meninggal dunia untuk kita, kiamat kecil itu ya itu waktunya itu 1 hari bisa seperti 1000 tahun, 1000 tahun bisa 1 hari. Berarti kan tidak ada batasnya teman-teman, tidak bisa diduga gitu. Seperti pencuri datang malam hari, tahu-tahu datang gitu. Nah, firman mengatakan begitu. Nah, ini yang Tuhan mau itu jangan sampai kita terjebak dalam posisi itu teman. Kalau kita terjebak dalam posisi itu, terikat, tidak bisa melepaskan iming-iming dari iblis itu gitu, hal-hal duniawi tadi. Yang Tuhan takut itu nanti akhirnya tidak bisa masuk ke alam akhirat teman. Jadi makanya Tuhan ajarkan kita di Matius pasal 6 ayat 33 kan, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah pribadi Tuhannya dan kebenaran firman Tuhannya. Nah setelah itu ya kita nggak perlu mencari, nanti Tuhan juga tambahkan teman. Nah waktu Tuhan tambahkan berarti kita tidak pernah menyembah atau mengandalkan hal-hal duniawi. Kenapa? Karena di pola pikir kita bahwa itu tuh dari Tuhan gitu. Ya jadi kita lebih baik mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan bukan cerita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan dunia untuk mendapatkan hal-hal duniawi tadi. Nah itu nanti Tuhan tahu bahwa apabila kita sudah hanya mendapatkan hal duniawi, kekayaan duniawi atau kesuksesan duniawi itu berupa tambahan yang dari Tuhan, ya kita akhirnya tidak merasa terjerat gitu teman, atau terikat akan hal duniawi, karena memang itu ya memang kita perlukan untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, dan untuk pelayanan menjadi alat Tuhan tadi teman. Pelayanan alat Tuhan itu kan butuh gitu, bukan tidak butuh hal-hal duniawi gitu.
Nah ini jadi saya balikin lagi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi maksudnya kalau pengharapan duniawi itu bukan pengharapan lah, udah kelihatan gitu. Kalau mau ya kita mengharapkan apa yang janji-janji Tuhan di dalam akhirat itu, apa keselamatan akhirat itu yang harus kita uber gitu. Jadi sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun gitu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kadang-kadang teman-teman, waktu kita dalam kondisi down, kita mau doa minta apa aja nggak bisa loh teman. Ya cukup kita menghadap ke Tuhan, ya kita biarin nanti roh kita yang akan berkomunikasi dengan Roh Tuhan itu, akhirnya tahu-tahu kita segar gitu. Tapi momen-momen itu pasti terjadi teman. Ada hal tertentu yang memang kita udah nggak bisa utarakan apa sih yang kita mau dari Tuhan itu. Nanti Roh Tuhan yang memberitahu malah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini penting sekali teman, ayat 28. Jadi kita promo pasal 8 ayat 28 28 itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti dalam hidup kita teman-teman, Allah itu bekerja, Tuhan Allah itu bekerja dan tahu teman-teman. Ya apa yang terjadi, apa yang jadi Tuhan gampangnya mengontrol hidup kita. Tuhan mengendalikan hidup kita, baik dalam keadaan suka duka, dalam keadaan gagal atau berhasil, semua gitu. Jadi teman-teman harus sadar bahwa ada Tuhan di dalam kita yang setiap saat itu turut bekerja di dalam kita teman-teman. Nah cuman ini ada syaratnya teman-teman, ya ada syaratnya gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah problemnya kita mengasihi Dia atau tidak, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Ya kita mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ya Tuhan tidak bisa turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kita gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya pasti Tuhan akan bekerja dalam hal segala sesuatu bersama kita. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, ya kembali lagi ya kita berani nggak percaya untuk taat melakukan perintah dan peraturan Tuhan teman-teman, agar kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula ya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti gambaran, kalau dalam hal ini cerita gambaran isi Nabi Isa gitu, supaya Nabi Isa itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara di antara kita gitu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya dari semula, dan mereka juga yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya itu mereka itu juga dimuliakan oleh Tuhan. Itu intinya gitu teman. Nah ini saya sudah bacakan di kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 20 dan kitab Roma pasal 8 ayat 18-30 teman-teman. Nah saya coba masuk ke draft saya aja teman-teman, biarin lebih jelas teman-teman. Nah ini judulnya kan tadi teman-teman, Tuhan ada dalam hati orang yang percaya dan mengasihi Tuhan gitu. Kalau sampai kita tidak percaya dan tidak mengasihi Tuhan, ya susah teman-teman. Ya nggak bisa ada dalam hidup kita itu, tidak bisa ada Tuhan yang hidup gitu tuh. Nah jadi di sini juga diinginkan tema ini bahwa kalau kita mau menghidupkan percaya dan mengasihi Tuhan, ya dan bentuknya itu tidak cuma dengan perkataan saja, tapi juga dengan tindakan, dengan perbuatan gitu. Nah, kitab 1 Korintus teman-teman pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, ini ayat ini teman, 1 Korintus 4 pasal 20 ini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ini saya pernah bahas dengan Pak Joshua pada tanggal 9 Mei gitu, tahun 2021 teman.
Ya berarti hampir tahun lalu gitu ya. Kita sempat sharing urusan ini. Kita 1 Korintus 4 pasal 20 pasal 4 ayat 20 ini teman-teman. Ya, materi sharingnya siapa sih gitu yang berkuasa bagi orang percaya gitu. Itu. Jadi firman ini kita kaitkan waktu itu saya dengan Pak Joshua itu siapa gitu yang berkuasa bagi orang percaya, dan kesimpulannya adalah ya Tuhan gitu. Tuhan yang berkuasa, di mana Tuhan bertahta di dalam hati orang percaya. Jadi kalau kita percaya Tuhan ya pasti Tuhan bertahta dalam kita. Nah berarti ya, Tuhan akan mengendalikan hidup kita teman-teman. Ini kuncinya gitu teman. Jadi Tuhan yang berkuasa, di mana Tuhan bertahta di dalam hati orang percaya gitu. Dan jika hati kita percaya kepada Tuhan, maka bentuk percaya tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan gitu. Ya, jadi kalau kita sebut percaya itu ya harus bertindak. Jangan percaya itu sifatnya cuma perkataan saja gitu loh. Ya, yang tidak hanya melakukan firman Tuhan tetapi sekaligus mengajarkan. Nah ini udah lebih seru nih teman. Dan jika hati kita percaya kepada Tuhan, maka bentuk percaya tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan yang tidak hanya melakukan firman Tuhan, tetapi sekaligus mengajarkan firman melalui pemberitaan firman ya lewat kesaksian hidup kita bagi kita yang di marketplace atau sekuler atau pengusaha atau orang karir gitu. Nah ini saya tekankan sekali lagi teman-teman, melakukan firman itu kan sifatnya kan untuk pribadi kita teman, yang pertamanya gitu. Jadi bagaimana kita melakukan firman Tuhan ya dengan ya kita melakukan perintah-perintah firman itu ke dalam pribadi kita gitu. Tapi kan Tuhan tidak berhenti cuma melakukan firman Tuhan teman. Tuhan juga ingin kita mengajarkan firman Tuhan teman. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan sifatnya pribadi kita, tapi waktu kita mengajarkan firman Tuhan, meskipun bentuknya kita sebagai pengusaha atau orang karir itu mengajarkan firman Tuhan itu bukan secara teori rohani, tapi memberitakan atau menyaksikan hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Ya itu tentu konsekuensinya berarti tidak cuma cukup melakukan tapi mengajarkan, memberitakan, menyaksikan. Nah untuk memberitakan, menyaksikan ini ya lewat kesaksian hidup itu juga bukan hal mudah teman-teman. Bukan hal mudah gitu. Melakukan sendiri aja bukan hal mudah gitu, kesulitan. Apalagi mengajarkan atau memberitakan kesaksian hidup kita kepada teman-teman kita. Ya cuman memang tugas kita cuma sebatas itu teman-teman. Ya masalah nanti setelah kita memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan dan menyaksikan firman Tuhan itu sampai akhirnya kapan sesama kita itu bisa percaya bahwa hidup itu ada Tuhan, ada keberadaan Tuhan, dan firman Tuhan itu real, kuasanya gitu. Ya itu urusannya Tuhan. Yang penting tugas kita adalah memberitakan, menyaksikan bahwa keberadaan Tuhan itu ada dan firman Tuhan itu ada kuasanya, nyata gitu. Intinya gitu teman-teman. Memberitakan firman butuh rendah hati, dengan merendahkan diri bahkan sekalipun di tempat paling rendah, seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati dan akan jadi tontonan kebodohan serta kelemahan dan kehinaan bagi dunia. Nah itu tadi di firman kan udah katakan begitu teman-teman. Jadi kalau kita ingin melakukan firman Tuhan, konsekuensinya begitu teman-teman. Ya kita itu seperti sudah orang yang paling rendah, sudah seperti orang yang jatuh hukuman mati, bahkan tadi dikatakan seperti sampah, bahkan dikatakan seperti kotoran gitu. Ya itu. Jadi kita itu seolah kalau untuk memberitakan firman Tuhan itu ya sudah dalam posisi seperti itu teman. Kita harus terima dan harus mengerti bahwa itu konsekuensi menjadi alat Tuhan seperti itu teman-teman. Bahkan kalau kita tidak mengalami seperti ini, kita mesti curiga, jangan-jangan kita salah jalan gitu. Nah ini ini kan kalau ini dinyatakan bahwa ya kita ini akan jadi tontonan katanya teman, jadi tontonan kebodohan. Ya kita ini akan jadi tontonan kebodohan bagi sesama kita gitu. Kita ini akan menjadi contoh kelemahan gitu. Kenapa kita kok lemah banget apa-apa Tuhan lagi, apalagi firman Tuhan itu contoh kelemahan. Bahkan kita menjadi hinaan teman-teman. Ini orang gimana sih nggak mampu banget gitu, nggak bisa mandiri gitu. Ya kok apa-apa ya kalau Tuhan mau, kalau selalu begitu gitu. Tapi memang cara rohani itu seperti itu teman-teman. Jadi cara rohani itu memang bukan mengandalkan diri sendiri tapi mengandalkan Tuhan gitu. Nah untuk mengandalkan Tuhan ini paling dibenci oleh orang dunia, karena dunia itu menghendaki orang itu bisa mandiri,
orang itu bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Memang dari kita kecil secara dunia juga diajarkan itu, teman. Mungkin kalau kalau bicara hubungannya antar manusia, ya prinsip-prinsip bagaimana mandiri itu ya tidak salah-salah banget sih gitu. Tapi kan mestinya orang tua itu mengajarkan ya kalau ke manusia memang tidak perlu mengandalkan manusia, tidak perlu mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau bicara dari sisi rohani, ya kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, pengajaran masalah mengandalkan Tuhan ini yang kadang-kadang kurang, teman. Jadi akhirnya orang dunia lebih baik mengajarkan keturunannya itu bagaimana untuk hidup bisa mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan jadi kekuatan diri sendiri tadi, teman-teman. Jadi tidak perlu harus mengandalkan Tuhan, tidak memerlukan janji-janji Tuhan gitu ya. Kita target sendiri aja. Orang dunia seperti itu, teman-teman. Nah, selain kita percaya kepada Tuhan, firman dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, ini balik lagi di kitab Roma pasal 8:28 itu yang kita mesti garis bawahi, teman-teman, bahwa ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini kata-kata mengasihi ini loh, teman, yang kadang-kadang lupa gitu. Jadi kalau kita tidak mengasihi ya berarti Allah bisa ada konsekuensi tidak turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi apabila kita mengasihi Dia, ya pasti Allah bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun juga pasti ya Tuhan sudah rancangan buat kita. Apapun juga Tuhan sudah tahu gitu kondisi kita seperti apa, dalam kondisi suka duka, lemah kuat, kritis atau yang bagaimana ya Tuhan tahu semua tuh. Tapi ya syaratnya itu mengasihi. Jadi kalau kita tambahkan apabila kita percaya Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, ya berarti kita harus taat melakukan perintah peraturan firman Tuhan, teman-teman. Nah, untuk melakukan perintah peraturan firman Tuhan ya butuh roh Tuhan gitu, untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bisa urutannya kalau kita balik, untuk mampu melakukan, mampu mengerti, untuk mengenal gitu. Ya semua itu dasarnya kan dari, kembali lagi kita mau belajar enggak gitu untuk mau mengenal Tuhan itu siapa, firman Tuhan itu siapa. Tanpa ada pengenalan di awal begitu ya nggak bisa, teman-teman. Kita butuh percaya dan mengasihi Tuhan dengan tindakan-tindakan gitu ya. Jadi pertama kita harus mau mengenal, teman-teman, harus mau mengenal firman. Kalau bicara mau mengenal firman masih bisa dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Kita mau mengenal firman Tuhan, berarti kita harus belajar gitu akan firman Tuhan. Kita harus mencari mentor rohani untuk pendalaman kitab suci kita tentang firman-firman Tuhan. Itu masih bisa dasarnya dari kemauan kita, teman-teman, kemauan kita, karena Tuhan dalam hal kemauan itu tidak bisa memaksa, teman-teman. Jadi kalau bicara kemauan itu kan hak independen manusia yang Tuhan beri supaya manusia tidak menjadi robot gitu loh. Jadi kemauan itu ya adanya di manusia sendiri. Tapi begitu sudah mau mengenal firman, nah di sini dibutuhkan kemampuan, teman-teman. Kemampuan mengerti firman itu ternyata tidak bisa dengan kekuatan hanya dari diri manusia sendiri, teman. Kalau bicara kemampuan mengerti itu, ya ternyata dari kita mengenal firman Tuhan, di situ akan jelas bahwa harus bisa menghidupkan roh Tuhan, teman. Waktu kita menghidupkan roh Tuhan, berarti ada kemampuan untuk bisa mengerti, teman. Nah, dilanjut lagi yang ketiganya, setelah kita mampu mengerti, ya kita harus mampu melakukan firman Tuhan, teman. Nah, waktu melakukan firman Tuhan juga sama, teman, butuh kuasa yang dari Tuhan gitu untuk bisa kita mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan firman Tuhan semua itu mayoritas gitu, semua bertentangan, teman, bertentangan dengan hukum-hukum dunia gitu. Jadi beda sekali. Jadi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk melakukan firman Tuhan itu nonsen gitu, nggak mungkin berani kita, pasti kita berhenti gitu. Nah, ini cerita bagaimana kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk mau dan mampu ini udah selevel lagi, teman. Kalau bicara melakukan firman Tuhan saja, ujungnya sudah bisa masuk ke dalam surga, teman. Ya, bagaimana kita untuk bisa masuk surga itu dengan melakukan firman Tuhan. Tapi kembali lagi, teman, apabila kita
korek gitu ya. Apa sih maunya Tuhan? Tuhan itu tidak berhenti hanya kita mau melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita mengajarkan firman Tuhan, teman. Berarti yang keempat itu bagaimana kita mau dan mampu mengajarkan firman Tuhan itu. Nah, waktu kita mau dan mampu mengajarkan firman Tuhan, konsekuensi mengajarkan firman Tuhan itu beda dengan melakukan firman Tuhan, teman. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu konsekuensinya kita berhadapan dengan kita gitu. Tapi waktu kita mengajarkan firman Tuhan, konsekuensi itu tidak berhenti cuma antara kita ketemu kita, tapi masyarakat sesama itu ketemu dengan kita, teman. Yaitu nanti akhirnya ujung-ujungnya itu dicemooh, dihina, bahkan di seolah-olah diibaratkan ada di posisi yang paling rendah, teman-teman. Bisa dianggap kotoran gitu, bisa dianggap sampah. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini konsekuensi yang paling berat itu yang nomor 4, teman. Mau dan mampu gitu mengajarkan firman ya agar dapat menjadi serupa dan gambaran Nabi Isa gitu, yang waktu awalnya itu ya Nabi Isa atau Yesus itu gitu. Apakah kita bisa nggak gitu jadikan Nabi itu sebagai sulung, Nabi Isa itu sebagai sulungnya dari kita sendiri gitu. Nah, ini tidak mudah, teman. Jadi urutannya kalau kita pengen kita percaya dan mengasihi Tuhan itu jadi urutannya tidak berhenti cuma 3, teman. Tidak cuma bicara mau mengenal karena memang independen kita, mampu mengerti, tidak cuma cukup begitu ya, tidak cuma dengan perkataan tapi harus dengan perbuatan, dengan tindakan dan dengan kuasa gitu. Berarti kita masuk melakukan firman Tuhan, tapi ujung-ujung akhirnya bukan cuma melakukan tapi mengajarkan, teman. Nah, mengajarkan ini yang saya selalu katakan ya, bagi mentor rohani mungkin tepat gitu istilah mengajarkan firman Tuhan, tepat karena mengajar teori rohani, termasuk mentor rohani mengajar kita gitu teori rohani. Tapi kalau bicara kita sebagai orang di marketplace, ada di sekuler, dunia sekuler gitu, ya kita berarti pengusaha atau orang karir. Nah, orang pengusaha dan orang karir itu tidak mampu mengajarkan, benar, karena memang tidak punya talenta mengajarkan, tidak dididik untuk mengajarkan. Ya berarti kita hanya bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan ya di dalam firman Tuhan itu. Bersama Tuhan berarti kita percaya bahwa ada Tuhan, keberadaan Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah ya kuasa gitu, kuasa dari Tuhan untuk kita mendapat peta ya, untuk peta menuju keselamatan akhirat nanti gitu. Kalau Tuhan kan jadi kayak kompasnya, teman. Jadi kita butuh dua-duanya, kita butuh peta yaitu firman Tuhan, dan kita juga butuh kompas sebagai ya roh Tuhan itu untuk bisa kita nyampe ke rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Harus seperti itu, teman-teman. Jika hati kita tergerak gitu, ini jadi apakah kita dipanggil Tuhan nggak gitu, kita diundang Tuhan. Sebetulnya simpel banget, teman-teman ya. Jika hati kita tergerak percaya dan mengasihi Tuhan, maka kita sudah ada dalam ketentuan dan juga dipanggil serta dibenarkan, bahkan kita ini juga akan dimuliakan Tuhan di posisi tinggi di dalam surga sebagai tim sekerja Tuhan. Nah, ini teman-teman jangan sanksi, teman-teman. Jadi jangan saya sih tidak terpanggil loh, saya tidak. Nggak bisa, teman-teman. Apabila hati kita benar-benar kita ini tergerak percaya dan mengasihi Tuhan, maka kita sudah ada dalam ketentuan dan juga dipanggil serta dibenarkan, bahkan kita ini juga akan dimuliakan Tuhan di posisi tinggi di dalam surga sebagai tim sekerja Tuhan. Ini jadi teman-teman nggak bisa alasan lagi, teman-teman. Jangan sampai punya alasan bahwa saya tidak dipanggil Tuhan, itu salah, teman. Apabila kita seperti saya sendiri ngalami sampai usia umur 40-an, 47 itu saya tidak tergerak gitu, tidak tergerak hati saya untuk Tuhan, ya 47 baru tergerak, teman-teman. Tergerak bahwa ya ini berarti saya dipanggil kan istilahnya. Nah, teman-teman kalau misalnya dari bayi atau dari muda sudah ada di dalam kondisi terima Tuhan, ya itu juga udah satu bukti bahwa dipanggil. Nah, problemnya itu ya jangan berkeras hati, teman. Jangan berkeras hati ngotot bahwa kita nggak dipanggil loh gini-gini. Ya jelas gitu. Kecuali kalau kita hidup di pedalaman yang tidak ada firman Tuhan, tidak ada bicara soal Tuhan Allah gitu ya, itu kan ceritanya beda, teman-teman. Tapi kalau kita ini ya cara-cara ciri-ciri Tuhan memanggil kita, mengundang kita itu ya seperti itu, teman. Kita dilahirkan dalam kondisi yang bertepatan, ada peluang untuk bisa percaya Tuhan
dan mengasihi Tuhan, teman. Nah, kalau kita sudah ada peluang percaya dan mengasihi Tuhan, ya kita jangan sampai punya alasan bahwa kita ini tidak dipanggil, kita ini tidak diundang, gitu, kita ini tidak dipilih. Salah, teman-teman. Ya jelas Tuhan sudah memanggil kita, mengundang kita selama berkaitan dengan ada kaitan dengan Tuhan Allah gitu dan firman Tuhan Allah. Lepas kita sekarang sudah ada di dalam hidup di dalam bersama Tuhan dan firman Tuhan atau belum. Tapi jelas itu adalah panggilan, undangan bagi kita, teman-teman. Nah, tinggal problemnya kalau bicara dipilih itu adalah haknya, kembali lagi hak independen dari manusia itu, teman-teman. Jadi jangan sampai kita cuma terjebak, ya kita sepertinya tidak dipilih loh. Kita pasti dipilih dong, udah pasti diundang dan dipanggil gitu. Ya harusnya dipilih, asal kita tidak mengeraskan hati kita, teman-teman. Ya asal ada pengertian, asal kita memang percaya benar-benar ke Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, ya kita harusnya ya dipilih, ya dipilih karena ya dari hal-hal tertentu kita sudah diperkenalkan dengan Tuhan gitu, dengan ya tadi ya lahir dalam keluarga yang sudah bertuhan, ya dalam komunitas yang bertuhan, atau tergerak oleh dorongan karena firman Tuhan, tergerak karena kesaksian ya dari teman-teman yang lain, ya seperti itu, teman-teman. Nah, tinggal kita jangan terlalu mengeraskan hati, jangan degil, ya kita harus tetap yang tadi dikatakan, harus mau mengenal awalnya, mau mengenal firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan, harus mau dan mampu mengajarkan firman. Itu tingkatannya kan seperti itu, teman-teman, untuk bisa maksimal gitu mencapai apa yang Tuhan harapkan, rancangan bagi kita. Mudah-mudahan bisa ditangkap, teman-teman. Jadi kembali lagi, Tuhan ada dalam hati orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, bukan dengan hanya perkataan saja, tetapi harus dengan tindakan yang tadi Romawi 1, 2, 3, 4, yaitu mau mengenal firman, mampu mengerti firman, mampu melakukan firman Tuhan, dan mau dan mampu mengajarkan firman Tuhan kepada sesama. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.